semuanya ya, tetap semangat ya. Baru kemarin tahun baru. Oke, PPT-nya terlihat enggak? Terlihat Pak, terlihat. Oke, terima kasih. Oke, hari ini kuliah 9 ya. Kuliah 9, minggu depan kuliah 10. Kuliah 10 kita bawa laptop ya, pakai laptop ya. Karena makin ke sana makin sulit ya. Jadi kalau digunakan, bisa nggak hitungan manual? Bisa, tapi Anda akan semakin capek gitu ya. Oke, hari ini kita kuliah 9, lanjutan dari kuliah sebelumnya, regresi berganda. Ya, jadi ini kuliah ini menentukan hipotesis ya. Nah, menentukan hipotesis. Oke. Jadi ada 2 uji hipotesis ya. Yang pertama adalah uji hipotesis F ya, F atau F hitung ya, atau signifikansi model gitu ya, uji F, dan yang kedua adalah uji T. Nah, uji T hari ini saya tidak menampilkan secara manual ya. Jadi harapannya minggu depan kita membahas uji T. Kenapa? Karena kalau kita harus membahas uji T itu tidak cukup satu pertemuan, dia harus 2 pertemuan. Karena kita harus mencari varian, simpangan, standar error ya, baru bisa mencari nilai uji T ya, sehingga bukan tidak mungkin ya, mungkin saja, tapi 2 pertemuan kita buang hanya untuk mencari nilai T, padahal sekarang kita bisa pakai software gitu ya. Nah, oke, kita mulai saja ya. Jadi pertanyaan mendasar dari uji hipotesis ya. Pertama adalah Anda harus mengingat kembali cara mencari korelasi ganda dan koefisien determinasi pada kuliah 5. Ya, jadi Anda harus mengingat lagi. Jadi kuliah ini ada hubungannya dari kuliah sebelum-sebelumnya, ya, sehingga Anda tidak bisa melepaskan kuliah sebelumnya untuk materi selanjutnya. Ya, jadi ada hubungannya. Ya, nah terus juga Anda harus ingat kembali kuliah 8 yang minggu lalu, Sabtu lalu, ya. Kenapa? Karena kita harus melihat data-data atau variabel-variabel dari kuliah sebelumnya ya. Jadi ini sangat bergantung pada kuliah 5 dan kuliah 8. Ya. Oke, nah, dalam mencari uji hipotesis ya. Oke, ya, terus pertanyaan selanjutnya adalah apa itu uji hipotesis? Apa itu hipo? Apa itu tesis ya? Jadi hipotesis itu pendugaan ya, namanya pendugaan berarti masih lemah kesimpulannya. Ya, tesis itu semacam kesimpulan. Hipo itu lemah, kalau hiper lebih ya. Jadi kalau hipo itu lemah, tesis itu semacam kesimpulan. Ya, jadi hipotesis itu artinya apa? Kesimpulan yang masih lemah gitu ya. Kesimpulan yang masih lemah. Nah, namanya kesimpulan yang masih lemah berarti kita harus mencari kepastian. Ya, harus mencari kepastian ya. Jadi ya hanya bisa menduga-duga. Apa benar ya promosi itu pengaruh terhadap penjualan gitu ya? Apa benar harga berpengaruh terhadap penjualan? Kan masih hipotesis semua, masih duga-duga aja. Ya, kalau Anda pemilik perusahaan, benar nggak sih mengeluarkan dana 1 miliar akan mendapatkan keuntungan 10 miliar? Benar nggak sih? Nah, itu kan dugaan, menduga-duga. Benar nggak sih kalau dinaikin harganya maka penjualan akan turun? Benar nggak sih? Gitu ya, itu pendugaan. Ya, jadi pendugaannya masih lemah. Nah, sehingga namanya pendugaan butuh kepastian, gitu ya. Sama, benar nggak sih si A suka sama saya, gitu ya? Itu kan menduga-duga, ya. Namanya menduga-duga. Nah, terus supaya itu gimana? Anda butuh kepastian. Ya sama ya dalam hidup ini. Ya ternyata angka-angka itu bisa menerjemahkan apa yang menjadi kehidupan kita. Ya, benar nggak sih saya bisa diterima kerja di situ? Itu kan pendugaan. Sehingga Anda butuh kepastian. Ya, jadi hipotesis itu apa? Hipotesis itu adalah semacam kesimpulan yang masih lemah. Ya, namanya kesimpulan masih lemah berarti ada beberapa jawaban atau beberapa dugaan, gitu ya. Sehingga Anda harus memiliki kepastian di situ. Nah, namanya kepastian, ya, namanya kepastian berarti Anda harus menghitung berapa kepastian tersebut. Caranya bagaimana? Ada 2 cara. Ya, ada 2 cara dalam menghitung kepastian tadi. Ya, kepastian ya tadi. Menguji hipotesis namanya. Mencari kepastian itu berarti menguji hipotesis. Ya,
Uji hipotesis itu ada dua. Pertama adalah uji hipotesis F, ya. Uji hipotesis F. Uji hipotesis F itu apa? Uji simultan. Jadi semua variabel diuji bersamaan. Ya, kemarin kita punya variabel X1 promosi misalnya, X2 harga misalnya, ya. Itu diuji dengan penjualan. Ya, jadi X1 dengan X2 diuji bersamaan terhadap penjualan. Ya. Jadi ujinya bersama-sama, semua variabel diuji barengan, simultan, bersamaan, berbarengan diuji. Nah, itu kira-kira menghasilkan kepastian yang seperti apa, gitu ya? Ya, itu uji hipotesis F. Nah, ada uji hipotesis selanjutnya adalah uji hipotesis T atau uji hipotesis secara parsial. Jadi masing-masing variabel diuji. Maksudnya bagaimana? Apakah variabel X1 berpengaruh terhadap penjualan? Apakah variabel X2 berpengaruh terhadap penjualan gitu ya. Jadi satu persatu terhadap Y-nya ya. Jadi kalau uji hipotesis F ya langsung bersamaan uji variabel X1, X2 terhadap Y. Apakah promosi dan penjualan berpengaruh terhadap apakah promosi dan harga berpengaruh terhadap penjualan? Itu simultan barengan. Ya, tapi kalau uji T ya parsial satu persatu. Apakah promosi berpengaruh terhadap penjualan, apakah harga berpengaruh terhadap penjualan, gitu ya, diujinya satu persatu variabel. Ya, nah, jadi hari ini, ya, kita akan mencari uji F, ya, dengan cara mencari F hitungnya. Hipotesis F dengan cara pertama adalah mencari F hitungnya, yang kedua adalah cara mencari F tabelnya, nah, yang ketiga cara membaca arti uji hipotesis F. Ya, ini. Ya, untuk uji F. Untuk uji T, kita hanya sampai yang bagian A. Cara mencari T tabelnya saja. Ya, kenapa? Bisa kita kenapa nggak mencari T hitungnya? Ya, T hitung kita masukkan ke dalam kuliah ke-10 saja dengan software. Ya, kenapa? Ini butuh 2 pertemuan untuk membahas yang B. Ya, Anda harus menghitung variannya, harus menghitung standar error-nya, menghitung standar error koefisien regresi, menghitung deviasinya dan sebagainya. Jadi banyak tahapan-tahapan yang tidak bisa digunakan, bisa dipakai dalam satu pertemuan. Ya sangat banyak sekali. Toh sekarang sudah ada perkembangan ya. Kita coba caranya dengan software minggu depan, baik SPSS maupun Excel ya. Yang terpenting adalah yang C. Ya, Anda tahu cara bacanya. Ya, jangan sampai nanti sudah dihitung dengan software, Anda nggak bisa membacanya. Nah, ini keterlaluan menurut saya. Ya, sehingga kuncinya adalah sebenarnya Anda harus mampu membaca uji hipotesisnya tadi, ya, baik uji hipotesis F maupun uji hipotesis T. Oke. Nah, gini, ya. Kenapa ini penting? Kenapa ada perbedaan uji hipotesis simultan, ada uji hipotesis parsial. Jadi gini. Kalau Anda pasti sering dengar pada saat bulan Idul Fitri ya, Lebaran, ya pasti di situ ada Anda sering ditawarkan barang, ya beli 3 100.000, promo beli 3 ya lagi promosi beli 3 100.000, ya atau beli 3 90.000. Ya beli 2 gratis 1 dibilangnya gitu ya. Ya, beli 2 gratis 1. Berapa? 90.000. Anda beli nggak? Biasanya Anda beli karena promonya itu menggiurkan. Beli 2 gratis 1. Jadinya beli 3 kan? Berapa harganya dua barang ini? Ya, 90.000. Anda beli? Biasanya kalau Lebaran kita beli. Ya, paham ya? Ya, kita beli biasanya. Nah, tapi pertanyaannya, kalau lagi nggak Lebaran, ya, dia tidak ada promo, ya, harganya 30.000. Anda beli nggak? Enggak. Ya. Nah, itu sama seperti itu. Jadi pada saat hanya menyajikan angka saja, angka tadi satu baju 30.000, Anda beli nggak? Nggak Anda beli. Kenapa? Hanya ada harga yang tercantum di situ. Ya, secara parsial hanya harga yang tercantum terhadap penjualan. Ya, pada saat Anda
mau ditawarkan harga satu kaos 30.000, Anda nggak mau beli, ya. Tapi ada promosi, ya, beli 2 gratis 1, harga kaosnya 90.000. Anda beli? Anda beli. Kenapa? Ada promosi di situ, beli 2 gratis 1. Nah, kalau dihitung-hitung sama nggak harga kaosnya? Sama. Berapa? 30.000 satu kaos. Anda bahkan beli 3. Ya, logikanya seharusnya Anda dengan harga yang sama kan harusnya kan dapat bonus dong. Tapi kan enggak. Ya. Sehingga apa? Sehingga promosi itu menutupi harga. Ya. Nah, itulah fungsi jadi UJF tadi. Ya, kalau harga saja ya terhadap penjualan seperti apa? Orang nggak mau beli misalnya. Karena yang muncul harga saja. Nah, itu seakan-akan hipotesis T saja, hanya satu variabel terhadap penjualan. Tapi begitu digabungkan antara variabel, ada variabel harga dan ada variabel promosi di situ, ya, terhadap penjualan. Ya, sehingga apa yang terjadi? UJF-nya ini secara simultan menunjukkan sesuatu. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya nggak? Sampai di sini ada yang mau bertanya? Paham dengan UJF dengan UJT? Ada yang mau bertanya? Sudah jelas semuanya? Ya. Oke, kalau sudah jelas, kita ke berikutnya, slide berikutnya. Oke ya. Jadi Anda harus pertama tadi ya, Anda harus paham dulu apa itu uji hipotesis dan kenapa perlu, ya. Oke. Nah, ini masih menggunakan contoh soal yang minggu lalu ya. Jadi saya nggak menerangkan ini, ya. Saya tidak menerangkan ini. Ini soal minggu lalu, ya. Sehingga Anda pastikan minggu lalu kan diminta mencari nilai B1, B2, nilai A, persamaan regresi, apa dari persamaan regresi tadi. Oke? Ya, saya tidak membahas ini, cuma data yang digunakannya sama dari soal minggu lalu, karena ini adalah kelanjutan dari kuliah sebelumnya. Ya, jadi Anda menggunakan data kuliah sebelumnya, ya, kita pakai untuk menghitung uji F dan uji T, ya. Jadi saya tidak membahas ini hanya untuk menunjukkan bahwa soal yang digunakan itu sama, ya. Oke. Nah, ini juga ya, saya juga mau menunjukkan bahwa yang digunakan ini sama dari kuliah sebelumnya. Kenapa? Karena kita harus menggunakan variabel X1Y, sigma X1Y, ya. Terus sigma X2Y, ya, dan sigma Y kuadrat. Nah, kita menggunakan 3 variabel ini nih. 3 angka-angka ini, ya. Nah, kenapa saya sampaikan bahwa kita harus punya data sebelumnya, ya, karena kita masih menggunakan 3 variabel ini, yaitu sigma X1Y, sigma X2Y, dan sigma Y kuadrat, ya. Oke, jadi saya tidak membahas cara menghitungnya ini lagi karena asumsinya ini sudah diperoleh pada kuliah sebelumnya. Ya, jadi kuliah ini adalah kelanjutan dari kuliah sebelumnya. Nah, sehingga nanti ketemu nilai B1-nya kita juga akan pakai, ya. Nilai B2-nya juga kita akan pakai. Ya. Jadi ingat sigma X1Y, sigma X2Y, sigma Y kuadrat, B1, B2 kita akan pakai dalam mencari nilai UJF nanti, ya. Ini akan kita pakai, ya. Oke. Nah, nih dipakai kenapa ini kita lihat di sini, ya. Koefisien berganda dan koefisien determinasi dengan 2 variabel independen, ya. Kita lihat di sini koefisien berganda, ya, koefisien korelasi berganda ini kurang ya. Koefisien korelasi berganda hubungan antar variabel independen dengan dependennya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Kita masih menggunakan tadi ya, angka-angka B1, B2, sigma X1Y, sigma X2Y, dan sigma Y kuadrat. Ya, untuk mencari nilai R. Oke. Nah, kita tadi masih menggunakan angka tadi. Nah, sehingga tadi kita sudah dapat bahwa angka-angka ini ya kita peroleh ya. Sigma X1Y itu 18, sigma X2-nya sigma X2Y-nya adalah 6, sigma Y kuadratnya adalah 10. Ya, kita sudah dapat ya 18, 6, 10. B1-nya 0,559, B2-nya min 0,051. Nah, sehingga ini dimasukkan ke dalam persamaan.
dimasukkan ke dalam persamaan, ya kita dapat tadi B1-nya adalah 0,559, ya. Terus dikali dengan X1Y. X1Y-nya adalah 18, ya. X1-nya adalah 18. Ya, ditambah, ya, karena ini adalah negatif, bedonya ya min 0,051 dikali 6, 6-nya dari X2Y, dibagi dengan sigma Y kuadrat, yaitu 10. Ya, setelah itu kita hitung, ya, 10, ini kan 0,559 kali 18, itu hasilnya 10,062, ya, min 0,051 kali 6, itu hasilnya 0,306, ya, dibagi 10. Nah, kemudian kita kerjakan dulu, ini dikurangi, dapatnya 9,756 dibagi 10. Ya, baru kemudian diakar, ya. Jadi ini, ya, 9,756 dibagi 10 adalah 0,976. 0,976 itu diakar sama dengan 0,988. Ya, kita dapat nilai R-nya adalah 0,988. Nah, selanjutnya adalah kita mencari koefisien determinasi, ya, seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Ya, ingat, rumusnya sama kan dengan R kuadrat, rumusnya sama dengan R. Yang membedakan apa? Akar. Ya, sehingga kalau gitu gimana? Ya, kalau gitu kita tinggal kuadratkan saja. Ya, atau ini sebenarnya adalah nilai R kuadrat ini. Ya, 0,976 ini adalah nilai kuadrat. Ya, atau bisa juga R kuadrat sama dengan, karena ini R-nya adalah 0,988, 0,988 dikuadratkan adalah 0,976. Nah, nilai R kuadrat inilah yang akan kita gunakan, ya, yang akan kita gunakan ke dalam mencari uji hipotesis F nanti, ya. Oke. Nah, sekarang sebelum masuk di pertanyaan, jelas ya, masih mudah. Oke. Selanjutnya adalah bagaimana mengetahui model tersebut valid. Ya. Nah, kita bagaimana membuat hipotesis F, bagaimana cara mencari F hitung, bagaimana mencari F tabel, bagaimana mengetahui validitas model dengan F hitung, apa maknanya. Oke, kita masuk ke sini. Pertama adalah kita membuat hipotesis F, ya, hipotesis F. Nah, membuat hipotesis uji F, ya, hipotesis, ya, kita lihat datanya dulu ya, kita lihat datanya dulu, ya, datanya yang ini. Oke, ya, ini datanya. Ya, ada promosi X1, ada harga X2, ada penjualan Y. Ya. Nah, kita mau mencari kalau simultan itu artinya apa? Promosi dan harga terhadap penjualan bersama-sama. Ya, bersama-sama. Ya. Berarti kita mau mencari hubungan, bukan mencari hubungan, mencari pengaruh antara promosi dengan harga terhadap penjualan. Ya. Oke, berarti kita harus membuat namanya hipotesis. Hipotesis itu apa? Pendugaan. Ya, pendugaan, ya. Nah, harus diawali selalu dengan H0 sama dengan 0. Nah, penyakitnya pada saat nyusun skripsi itu nggak pernah ditulis H0 sama dengan 0. Langsung diduga terdapat pengaruh, oh itu salah. Ya, selalu di dalam membuat uji F kita buat seperti ini. H0 sama dengan 0. Artinya apa? Hipotesisnya itu sama dengan kosong. Kosong itu apa? Nggak ada pengaruhnya, gitu bunyinya. Ya, H0 sama dengan 0, berarti hipotesis awal itu sama dengan kosong. Apa artinya? Tidak ada pengaruh. Ya, namanya 0 kan tidak ada pengaruh. Nah, sehingga hipotesis H0 sama dengan 0, ya, selalu menulisnya seperti ini. Diduga, karena ini pendugaan ya, diduga tidak terdapat pengaruh. Ya, secara simultan. Kenapa saya garis bawah? Karena ada perbedaan antara uji F dengan uji T nanti. Kalau Anda membuat uji F, harus ada kata-kata secara simultan. Ya, kalau enggak, nanti menjadi salah, menjadi bias, karena dianggapnya adalah uji T. Ya, sehingga Anda harus menulis diduga tidak terdapat pengaruh. Kenapa tidak terdapat? Karena sama dengan 0. Hipotesisnya sama dengan 0. Ya, artinya tidak ada pengaruh. Ya, berarti tidak terdapat pengaruh secara simultan antara variabel independen. Apa variabel independennya? Tadi, promosi dan harga. Ya, terhadap penjualan. Gitu ya. Nah, kenapa cuma promosi dan harga? Karena yang didata cuma ada 2, promosi dan harga. Ya, terus gimana kalau ada 4P? Promosi
price, place, and apa satu lagi? Product. Berarti 4 di sini. Gitu ya. Jadi tergantung datanya, tergantung Anda mencari datanya. Ya, kalau di situ contoh kasusnya hanya ada 2 variabel independennya atau variabel X. X1 dan X2. Ya, Y-nya apa? Penjualan. Gitu ya. Ya, jadi kenapa kalau terus bisa nggak kalau ada 7 bisa aja 7P misalnya. Ya. Jadi saya memberikan contoh nih 2 ya. Tuh ya. Oke. Nah, terus yang selanjutnya karena ini adalah hipotesis pertama berarti tidak ada pengaruh. Hipotesis selanjutnya itu ada pengaruh lawannya. Ya, kenapa H3? Nah, gini, ya. Kenapa H3? Karena biasanya ya uji H1 itu digunakan untuk variabel H1 dan H2 digunakan untuk uji T. Kenapa 1 dan 2? Karena H1 itu untuk promosi, H2 itu untuk harga. Gitu ya. Nah, jadi kita lihat di sini, di sini variabelnya H1 X1-nya sudah dipakai, X2-nya sudah dipakai, yang belum adalah X3, H3. Ya, sehingga kita tulis di sini variabel X-nya ada 2 kan? Ya, X1, X2. Berarti ini digunakan secara parsial. Berarti yang simultannya adalah H3. Berarti kita pastikan saja dia H3. Kenapa? Karena X1 untuk promosi, X2 untuk harga. Nah, kalau yang H3 untuk simultannya X1 dan X2 secara bersama-sama. Maka kita sebut dengan H3 di sini. Ya. Jadi kalau misalkan ada 4P bagaimana? Berarti di sini H5. Karena P-nya ada 4, ya. Terus kalau ada 7P bagaimana? Berarti di sini H8. Gitu ya. Ya tergantung berapa jumlah X-nya. Ya, berarti jumlah X plus 1. Ya, jadi kalau X-nya ada 2, berarti 2 tambah 1 jadinya H3, gitu ya. Nah, H3 tidak sama dengan 0. Artinya apa? Artinya hipotesis yang ketiga ini bahwa itu tidak mungkin sama dengan 0 diduganya. Ya. Pendugaannya bahwa tidak mungkin sama dengan 0. Makanya dilambangkan tidak sama dengan. Ya. Nah, sehingga bunyinya apa? Diduga terdapat pengaruh, ya kan? Ya, tidak sama dengan 0 berarti sama dengan selain 0. Ya, kalau sama dengan 0 kan tidak terdapat. Ya, kalau tidak sama dengan 0 berarti diduga terdapat pengaruh. Gitu ya. Ingat kata kuncinya adalah secara simultan. Sekali lagi, secara simultan antara variabel independen, promosi dan harga terhadap penjualan. Ini hipotesis ya, kita membangun hipotesis. Oke. Nah, sampai situ paham? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya sampai di situ? Dalam membangun hipotesis? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, kita coba untuk membuat ujinya, ya, uji hipotesisnya, ya. Oke, kita lihat di sini, ya, uji hipotesis, ya. Jika F hitung, ya, jadi nanti kita mencari F hitung dan F tabel, ya. Kita mencari F hitung dan F tabel. Nah, berarti di sini uji hipotesisnya, jika F hitung kurang dari F tabel, ya, dengan alfa yang ditentukan, berarti kita menentukan alfanya berapa persen? 5%, 10%. Ya. Jadi kita sudah menentukan nanti. Jadi kalau misalnya kita percaya pada datanya itu adalah 95%, maka alfanya adalah 5%. Ya. Jika kita percaya datanya itu adalah 90%, maka alfanya adalah 10%. Ya. Jadi kita tentukan nanti alfanya, ya, tergantung penelitiannya. Kenapa? Jadi ini berhubungan dengan sampling yang Anda gunakan. Ya, contoh logika begini, ya. Di kelas Anda ada 100 orang, ya, ada 100 orang. Nah, Anda mau percaya pada data 95%. Berarti berapa orang yang Anda ambil? Sebanyak 95 orang. Ya. Artinya apa? 5 orang nggak keambil. Nah, 5 orang inilah yang diduga, yang menyebabkan error nantinya. Ya. Begitu juga yang misalnya Anda mengambil 90 orang. Berarti data itu Anda percaya 90%. Kenapa? 10% kita anggap error. Gitu ya. Nah, berarti kita tentukan dengan alfa yang mana?
ya, bisa 5% atau 10%. Ya. Nah, kita patokannya adalah jika F hitung kurang daripada F tabel nanti, maka pilih hipotesis pertama, H0 sama dengan 0. Kenapa? Karena dia lebih kecil daripada F tabelnya. Ya, maka hipotesis pertama lah yang dipilih. Nah, yang kedua, jika F hitung lebih besar sama dengan F tabel, maka pilih hipotesis kedua. Ya. Maaf ya, bukan H1 nih, H3 ya. Ini H3. Ya, ini H3 ya. Jadi Anda langsung tentukan hipotesis kedua. H3 tidak sama dengan 0. Ya. Ini aturannya, ya. Nah, sekarang coba kita mau mencari nilai F hitungnya, ya. F hitungnya ya. Ini materi keduanya, cara mencari F hitung. Ya, cara mencari F hitung ya. Kita lihat di sini. Ada R kuadrat, ada K, ada N. R kuadrat kita sudah dapat angkanya. Dari mana ini? R kuadrat itu ini 0,976. Ya, ingat ya, kalau situ sudah R kuadrat jangan dikuadratkan lagi nanti. Ya, dipakai aja langsung angka ini. Ya, penyakitnya apa? Nanti R kuadrat masukin angka ini dikuadratkan. Salah ya. Jadi kita langsung pakai aja 0,976 ini. Ya. Oke, di sini ya, nilai F hitungnya R kuadrat ya dibagi K kurang 1. Apa itu K? K itu adalah jumlah variabel. Baik variabel terikat maupun variabel bebasnya. Ya, kita lihat variabel bebasnya berapa atau independennya. Ada 2, apa aja? X1 dan X2. Ya, variabel terikatnya apa? 1. Apa itu? Variabel Y. Apa itu? Penjualan. Berarti total K, total variabelnya itu ada X1 ya, X2 dan Y. Berarti ada 3 variabel. Ya, ada 3 variabel. X1, X2, Y. Kalau 4P bagaimana? Kalau 4P berarti X1, X2, X3, X4, Y. Ada 5 variabel. Gitu ya. Kalau 7P bagaimana? Berarti X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, Y. Ada 8 variabel. Ya. Dalam kasus ini ada 3 variabel. Kenapa? X1-nya adalah promosi, X2-nya adalah harga, Y-nya adalah penjualan. Ya, jadi K ada 3. Nilainya adalah 3. N-nya berapa? Kita lihat tadi ya, N-nya itu jumlah datanya ya, ini ada 5. 1 2 3 4 5. Yang ini jumlah ya, bukan data, ini penjumlahan ya. Ya, berarti jumlah data ada 5. Berarti N-nya adalah 5. Nah, N-nya adalah 5. Nah, kita sudah dapat angkanya semua, ya, sehingga kita cukup masukkan ke dalam formula ini, 0,976, itu mana ini? R kuadratnya, ya, dibagi dengan K, K-nya berapa? 3, kurang 1. Ya. Terus dibagi 1 dikurang R kuadrat, 1 dikurang 0,976, ini. Ingat ya, jangan dikuadratin lagi, penyakitnya adalah dikuadratin lagi, sehingga hasilnya pasti salah. Ya. Ya kalau kita sudah masukkan R kuadrat, ya udah langsung aja nilainya, ya jangan dikuadratkan lagi. Ya dibagi N, N-nya adalah 5, tadi jumlah data, dikurang K, K-nya adalah ini, 3 variabel. Ya setelah dihitung-hitung, ya 0,976 dibagi 2, itu hasilnya 0,488, ya 0,024 dibagi 2, itu adalah 0,012, ya. Itu hasilnya adalah sama dengan 40,67. Ya, 40,67. Kalau di software, kenapa? Ya karena di sini ada pembulaan. Hitung-hitung ini angkanya panjang nih, ada 10 digit lebih. Ya, tapi kan nggak mungkin kita tulis semua. Ya, sehingga kita pakai 3 angka di belakang koma saja boleh, 2 angka di belakang koma juga boleh. Ya, tidak masalah. Ya, hasilnya 40,67. Ini adalah F hitungnya. Nilai F hitungnya adalah 40,67. Ya. Oke, mencari F hitung ada pertanyaan? Paham? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita ke next slide. Nah, selanjutnya adalah mencari F tabel ya. Ini yang poin 3, mencari F tabel. F tabel ya, ini Anda bisa download di internet, cari F tabel. Ya, download F tabel gitu ya. Anda akan muncul nilai F tabel. Nanti ada F tabel macam-macam, ada yang 5%, ada yang 10%. Ini kita lihat di sininya. 5% atau 10%.
Ya. Tergantung pada penelitian Anda nanti. Ya, tadi yang saya bilang alfanya berapa? 5% atau 10%. Ya. Dalam kasus ini saya menggunakan 5% misalnya. Ya. Gitu ya. Jadi nanti tergantung penelitian Anda 5% atau 10%. Oke, nah kita saya download F-tabel untuk yang 5%, berarti 0,05 sama dengan 5% ya. Ingat, ke kanan itu adalah DF1, ini ke kanan adalah DF1, ke bawah itu adalah DF2. Apa itu DF? Degree of freedom, derajat bebas. Ya, DF1 ke kanan, DF2 ke bawah. Nah, DF1 rumusnya adalah K kurang 1. Ingat, K itu apa? Jumlah variabel. Ya, jumlah variabelnya berapa tadi? 3. Berarti 3 kurang 1 sama dengan 2. Berarti kita cari ke kanan sebanyak 2. 1, 2. Ya, ini berarti di sini ya. Oke. Nah, DF2, N kurang K. N itu berapa? N itu adalah jumlah data. Berapa nilainya? 5. Ya, K itu apa? 3. Ya, berarti 5 kurang 3 adalah 2. Berarti kita cari 2-nya ke bawah. 1, 2. Sehingga kita dapat angka 19 di sini. Ke kanan 2, ke bawah 2. 19. Ya. Nah, kita dapat F hitungnya, F tabelnya itu sebesar 19. Ya, ingat F tabelnya sama dengan 19. Ya, ini. Ya, kita cari ke kanan 2, ke bawah 2, dapatnya 19. Oke. Nah, berarti kita harus melakukan tahap selanjutnya adalah mengetahui validitas model dengan F hitung. Ya. Nah, kita lihat di sini diketahui nilai F hitung tadi 40,67. F tabel 19. Kita bandingkan tadi, ya. Jika F hitung lebih besar sama dengan F tabel, ya, dengan alfa 5%, maka pilih hipotesis kedua. Ya, hipotesis kedua apa tadi? Hipotesis kedua kan yang ini. Ya, ini. Jadi kita tinggal pakai yang hipotesis tersebut. Ya. Sehingga bunyinya menjadi ya, yang ini, yang merah, yang saya beri warna merah ya. Hipotesis keduanya adalah H3 tidak sama dengan 0. Saya beri warna merah. Ya, H3 tidak sama dengan 0, diduga terdapat pengaruh secara simultan antara variabel independen, yaitu promosi dan harga terhadap penjualan. Ingat tadi, ya, seperti orang membeli kaos, kalau harga saja yang ditampilkan satu kaos 30.000, banyak orang yang tidak mau beli, males. Padahal terus ada promosi, ya, beli 2 gratis 1, harganya 90.000. Wih, ada promosi nih, ya, Anda beli. Ya, bahkan kan beli 2 gratis 1, harganya berapa? 100.000. Anda beli nggak? Beli. Waktu satu harga 30.000 satu kaos dengan kaos yang sama, satu kaos 30.000. Anda beli nggak? Enggak. Tapi masuk iklan di situ, harga dinaikin. Ya, masuk iklan di situ harga dinaikin secara bersama-sama ya. Pada saat bersamaan, harga saya naikin tapi ada promo. Ya, beli 2 harga 3 kaos 100.000. Ya. Beli 2 gratis 1, Anda beli dengan harga 100.000, Anda beli. Logikanya gimana? Harganya naik. Ya. Anda beli. Padahal harga lebih mahal nggak? Lebih mahal. Tapi Anda beli karena ada promosi di situ. Padahal harga dinaikin. Kena tipu kan kita. Ya kan sering kan Anda ke mall-mall itu all hitam misalnya, ya semua warna hitam gitu. Nah, harga sekian, Anda beli nggak? Anda beli, lagi promo. Padahal harganya sudah dinaikin. Tertutup dengan apa? Dengan promosi. Harga yang dinaikin itu tertutup dengan promosi. Itulah kehebatan ilmu statistik, dipakai dalam ilmu pemasaran. Ya, kenapa? Karena dilihat dari sini nih. Kalau mau, jangan naikin harga saja, lakukan promosi sehingga penjualan naik. Ya, jadinya sesuatu hal yang kita sendiri kadang-kadang ketipu dengan promosi. Ya, itu yang terjadi. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya? Hipotesis? Ada yang mau bertanya? Bisa semua? Oke, kalau nggak ada yang bertanya. Insya Allah bisa. Ya, oke, jelas ya. Oke, selanjutnya kita yang berikutnya, ya. Jadi uji hipotesis F sampai di situ ya. Jadi ingat ya, pokoknya kenapa ilmu parsial uji T itu satu persatu, kenapa ilmu simultan itu bersama-sama yang digunakan. Nah, itu ilmu statistika yang digunakan untuk bisnis,
ya, di mall-mall sering terjadi kan. Ya, sama nih beli Yakult misalnya, kalau beli satu harganya 2.000, ya beli 4 10.000, lagi promo Bu, beli 3 gratis 1, Anda beli nggak? Anda beli, padahal harga sudah naik 500, ya kena tipu aja kita ya, itulah hebatnya ilmu statistik dalam pemasaran ya. Ya ternyata setelah dites-tes pengaruh tuh secara simultan, promosi mempengaruhi penjualan gitu ya. Oke, nah hari ini yang uji T ya, karena teknik perhitungannya sangat panjang sekali, bisa, cuma kuliah kita kan hanya 10 pertemuan, ya tidak 14 pertemuan, sehingga saya skip saja, nanti kita gunakan software aja untuk uji T-nya, ya, untuk T hitungnya, tapi kita membangun hipotesisnya dulu untuk uji T, dan mencari T tabel, ya, kita bangun. Jadi kuliah minggu depan kita bisa langsung input data, ngolah data, dan kita tes hasilnya sama apa tidak. Oke, ya. Kita membuat hipotesis uji T, ya, hipotesis uji T untuk secara parsial. Parsialnya itu seperti ini. Dengan cara yang sama, kita harus membuat H0 sama dengan 0. Artinya apa? Diduga hipotesisnya itu adalah kosong. Kosong itu apa? Tidak terdapat pengaruh. Ya, ingat di sini. Tidak terdapat pengaruh. Oke, ya. Nah, kita lihat di sini ada kata-kata secara parsial. Beda ya dengan yang tadi uji F. Kalau uji F itu secara simultan. Di sini ada kata-kata secara parsial. Ya, secara parsial di garis bawahi. Ya, artinya apa? Satu persatu antara variabel promosi dan harga terhadap penjualan. Ya, secara parsialnya disebut, jangan lupa. Ya, kalau tadi simultan bareng-bareng nih. Pada saat kita naikin harga, kita juga promosi, itu bareng-bareng, itu simultan namanya. Ya. Nah, kalau ini parsial artinya apa? Satu persatu, promosi aja, harga aja, ya, terhadap penjualan. Nah, terus yang kedua, hipotesis kedua adalah H1 tidak sama dengan 0. Artinya apa? Berarti hipotesis yang pertama, ya, itu tidak mungkin kosong. Berarti apa? Ada isi, ada pengaruh. Ya, tidak mungkin kosong, berarti ada pengaruh. Sehingga H1 tidak sama dengan 0, diduga terdapat pengaruh di sini. Terdapat pengaruh, ya, karena tidak sama dengan 0, ya. Secara parsial itu satu persatu, ya, antara variabel promosi terhadap penjualan. Ingat tadi, ya, satu per satu. Kalau yang sebelumnya H3 promosi dan harga, ya. Karena ini adalah parsial, berarti satu persatu, promosi terhadap penjualan. Hipotesis kedua, H2 tidak sama dengan 0. Diduga terdapat pengaruh secara parsial antara variabel harga terhadap penjualan, ya. Beda ya. Nah, makanya di sini H1, H2, ya. Di uji F tadi H3 gitu ya. Oke, kita lihat uji hipotesisnya sama dengan F hitung dan F tabel, sama persis. Cuman yang membedakan apa? Variabelnya satu persatu. Ya. Jika T hitung kurang dari T tabel dengan alfa yang ditentukan, ya, tadi kita sudah terangkan 5% dan 10%, bagaimana menentukannya, maka pilih hipotesis pertama. Ya, H0 sama dengan 0. Jika T hitung kurang dari T tabel, sekali lagi. Ya. Pokoknya kalau T hitung kurang dari T tabel, langsung aja H0 pilih. Ya, dengan cara gampang. Ya, cara pas menjawab skripsi pun sama. Jadi kalau ada ujian skripsi, dibolak-balik Anda dengan pernyataan seperti ini, Anda sudah punya kepastian, pokoknya kalau T hitung kurang dari T tabel, mau jawabannya kayak apapun, itu H0 gitu ya, sama dengan 0. Ya, kalau T hitung kecil dari T tabel, itu sudah pasti H0 tuh. Jadi kalau mau dibolak-balik nanti saat pertanyaan ujian sidang, Anda sudah punya kepastian. Ya, F hitung juga kalau lebih kecil daripada F tabel, maka H0, udah itu jawabannya. Ya, ini itu triknya, saya kasih kuncinya. Ya, oke. Nah, terus jika T hitung lebih besar sama dengan T tabel, dengan alfa yang ditentukan, ya, maka pilih hipotesis kedua maupun ketiga, ya. H1 sama dengan tidak sama dengan 0 atau H2 sama dengan tidak sama dengan 0. Ya, hipotesis kedua dan ketiga nih maksudnya, ya. Ini kurang juga, ya. Ini kedua dan ketiga. Oke. Ya. Jadi gitu ya. Anda bisa pilih hipotesis kedua dan ketiga. Oke. Nah,
cara mencari T-tabelnya, ya, lihat. Ya, jadi Anda juga nanti mendownload T-tabel. Ya, Anda download T-tabel. Ingat, download T-tabel ada dua sisi di sini. Ya, ada namanya tail. Tail itu ekor. Ya. Yang di atas ini adalah satu sisi. Untuk 5%, 10% untuk satu sisi. Ya. Yang biru ini untuk dua sisi. Maksudnya apa? Ingat, nih kuliah keberapa ya? Saya lupa itu. Jadi kayak misalnya pendidikan. Ya. Biasanya semakin tinggi tingkat pendidikan, maka dia semakin pandai. Ya kan? Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka dia akan semakin pandai. Satu sisi dia. Semakin tinggi, makin pandai. Ya kan? Kenapa? Ya udah pasti nggak sekolah dengan orang kuliah, pasti lebih pandai orang yang kuliah. Satu sisi saja ngeliatnya. Tapi kalau misalnya ya semakin tua, apakah semakin bekerja keras? Ya enggak. Udah lewat umur produktifnya, di atas 55 tahun, suruh kerja keras apa dia mati bisa kan gitu ya. Ya, sehingga semakin tua tidak mungkin semakin kerja keras. Ya, umur 70 apakah ya semakin bekerja keras. Begitu juga, semakin muda maka semakin bekerja keras. Ingat, kurang dari 10 tahun apakah semakin muda semakin bekerja keras? Mati juga tuh anak kan gitu ya. Nah, sehingga itu disebut dengan dua sisi, ya, tidak mungkin satu sisi. Ya, jadi itu dua sisi, ya, sisi ke kanan dan sisi ke bawah, gitu ya. Nah, paham sampai situ ya? Oke. Nah, kalau kita tidak tahu ini masuk satu sisi atau dua sisi, kita nggak usah khawatir. Kita ambil saja yang dua sisi. Kalau kita nggak paham, ini masuknya kategori variabel satu sisi atau dua sisi. Ya, kita ambil saja secara umum, dia variabel dua sisi. Ya, jadi kita tidak usah ragu ya. Jadi kalau misalnya, saya nggak tahu ini variabel satu sisi apa dua sisi, udah ambil aja yang dua sisi. Ya, karena kita anggap semuanya ada dua arah gitu ya. Ya, oke. Nah, rumusnya bagaimana? Kita tentukan alfanya 5% atau 10%. Ya. Karena kita pakai yang alfanya yang dua sisi, berarti kita yang biru ini ya yang kita pakai. Ya. Kita lihat yang di sini, 10% berarti 0,1, 5% berarti yang 0,05. Ini. Ya. Kita lihat di sini. Ya, terus yang kedua, tentukan DF. Kalau tadi DF1, DF2, kalau ini hanya DF. Rumusnya apa? N kurang K. Ini adalah 5, K-nya adalah 3, sama dengan 2. Berarti kita tentukan dulu, ini 5% misalnya. Ya, 5%. Nah, DF-nya ke bawah, ya. DF-nya ke bawah. Kalau kita lihat bahwa di sini DF-nya adalah 2, maka kita turun ke bawah 2. Persen ke bawah adalah 2. Berarti 4,3. Gitu ya. Kalau 10% berarti 2,9. Ya, ini adalah 4,3. Nah, sampai sini cara mencari T-tabel. Ya, cara mencari T-tabel. Ya. Nah, oke, sampai sini T-tabel sudah selesai. Untuk mencari T-hitung, ada kuliah berikutnya. Ya, karena lebih baik kita menggunakan software Excel atau SPSS. Ya. Jadi pastikan minggu depan kita menggunakan laptop atau PC. Ya, silakan aja Anda gunakan laptop atau PC. Terus saya nggak punya laptop Pak, ya Anda nggak bisa ngolah berarti. Ya, karena nanti dalam membuat skripsi Anda juga harus pakai laptop ya. Ya, kalaupun nggak bisa, Anda bisa pinjam temannya atau bisa ke rumah temannya nantilah pada kuliah ke berikutnya. Supaya apa? Anda bisa mengolah data regresi uji hipotesis. Kenapa? Karena ya di sana banyak pertama yang menawarkan latihan mengolah data dengan SPSS untuk regresi. 800 ribu Anda bayar. Ya. Yang kedua minta tolong olahin data. 1.500.000 Anda bayar. Sayang uangnya, mendingan Anda belajar aja ya, sebentar cara mengolah datanya ya. Nggak perlu susah, nggak perlu bayar, Anda ngerjakan sendiri, paham sendiri. Ya, ngapain ya? Banyak tuh teman-teman Anda, senior-senior Anda yang kemarin skripsi itu bayar olah data di Depok. Bayar 800.000 ya. Untuk pelatihannya bayar 800.000, ngolah data regresi, saya ketawa aja kan. Ya, ngolah data 1,5 juta, mending kalau benar lagi. Ya, di Depok. Ya, akhirnya ujian salah juga ya. Bayar lagi dia. Kan sayang uangnya. Ya, lebih baik
Anda minggu depan pastikan ya, Anda kalaupun nggak punya laptop, ke temennya lah, ke rumah temennya, siapa yang saya boleh nggak bergabung join ya, pakai apa, bareng-bareng aja ngerjakan, nggak apa-apa ya, menggunakan laptop bareng-bareng, malah lebih bagus kan, jadi saling tukar pikiran ya. Nah, sehingga apa, pastikan minggu depan menggunakan laptop atau PC dan sudah terinstall SPSS atau Excel yang sudah ada analyze datanya ya. Jadi Anda pastikan itu ya. Kalau memang ini, saya sarankan bisa pakai Excel ya, apa namanya, untuk apa, menguji apa namanya, regresi berganda dan uji hipotesis. Tapi kalau mau belajar cara validasi data dan reliabilitas data, ya harus SPSS. Nah, saya harap nanti masing-masing kelompok ya, yang kuliah satu dengan saya atau dengan Bu Yes, pastikan aja kita sepakat menggunakan SPSS atau Excel ya, supaya nanti pada saat kita ngolah data minggu depan ya, semuanya misalkan SPSS, ya sudah kita SPSS semua gitu ya, supaya kalau SPSS kita bisa belajar ngolah data mulai dari validitas, reliabilitas, korelasi, determinasi, regresi berganda, uji F dan uji T ya, kalau SPSS. Tapi kalau Excel kita hanya bisa regresi berganda ya, korelasi, uji hipotesis. Ya, terserah aja. Pak mau tanya. Ya. Berarti kalau yang pakai install SPSS itu boleh dibilang lebih komplit ya Pak ya? Lebih komplit. Lebih komplit memang Bu. Ya. Jadi silakan aja, nggak apa-apa ya. Kita pastikan aja, kalau memang hanya mau, saya Excel aja, nggak apa-apa gitu ya. Malah lebih cepat. Ya, paling powerful tuh Excel memang. Ya. Tapi terbatas gitu ya, nggak semuanya bisa dikerjakan. Karena Excel itu bukan software statistik, di software apa, analisis data gitu ya. Gitu. Oke, ya. Nah, kita pastikan untuk mencari T-hitung minggu depan. Oke. Ya, jadi hari ini kita hanya latihan sampai uji F saja. Ya, jadi gunakan data tugas Sabtu lalu, ikuti prosesnya dari mencari F hitung dengan bantuan materi kuliah sebelumnya untuk tadi ya, sigma X1Y, sigma X2Y, sigma Y kuadrat, B1, B2 digunakan untuk mencari nilai F hitung ya, dari tugasnya minggu lalu ya. Nah, terus Anda cek tugas Anda sebagai bahan perhitungan latihan soal hari ini. Yang dilihat tugas minggu lalu, Anda coba hitung uji F-nya. Nah, jadi nanti tugas ini kan tugas minggu lalu nih, ya. Jadi Anda nggak diminta mencari regresi bergandanya lagi, enggak. Anda hanya menggunakan data hasil olahan minggu lalu, ya, sigma X1Y, sigma X2Y, sigma Y kuadrat, B1, B2, gitu ya, untuk mencari nilai R, gitu ya. Nah, gunakan data latihan soal kuliah Sabtu sebelumnya. Nah, terus habis itu nilai R kuadratnya sudah dapat, Anda bisa membuat uji hipotesis F. Uji hipotesis apa, bisa membuat uji hipotesis F ya, tadi ya, diduga H0 sama dengan 0, diduga itu Anda buat. Anda bisa mencari nilai hitung F-nya ya. Nah, habis itu cari nilai F tabel. Ya. Nah, terus buat hipotesis uji F. Nah, minggu depan kita latihan soal untuk yang uji T dan semuanya deh, kita mulai dari awal gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jelas? Kalau jelas, kuliahnya sampai di sini ya. Selamat belajar ya. Silakan dibaca kembali ya. Silakan dibaca kembali PDF-nya ya. Nanti saya coba share videonya. Anda latihan ya. Ini saya bilang bukan tugas sebenarnya. Latihan soal. Kenapa? Kalau cuma dengerin pasti nggak akan bisa. Anda harus latih. Ya, jadi jangan ada yang komplain ya, tugas Pak Beni terlalu banyak. Ini bukan tugas, ini di kelas pun sama, Anda mengerjakan latihan di kelas. Ya, jadi harapannya Anda pada saat ini sudah mahir menggunakan. Gitu. Kenapa? Karena ilmu ini pakai buat skripsi. Sayang sekali kalau Anda tidak memahaminya, sayang banget. Ya begitu ujian skripsi bengang-bengong kan sayang gitu ya. Oke, ya saya rasa cukup ya. Nanti tugasnya akan terbuka jam 11.30.
Ya, latihan soalnya Anda kerjakan, ya, dikumpulkan seperti biasa. Ya, saya tutup kuliah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.